Nah, ini bunga betina. Bisa dilihat kan bedanya antara dengan bunga jantan. Jadi biasanya dia itu muncul di ruas ke-5 dan ke-6 ke atas lah. Tanaman melon ini, sedikit informasi, baru kita tanam selama 30 hari. Nah, ini hasil polinasi kita. Jadi ini adalah yang berhasil. Dia akan jadi buah melon sejati seutuhnya. Saya Yesa, Saya Beng Beng. karena jadi lelaki Harus bertani. Dengarkanlah kata hatimu, pikirkan masa depanmu, janganlah buang waktumu, bangunlah mimpimu seindah pelangi. Halo sobat jadi lelaki harus bertani. Pada video kali ini kita akan mencoba memberikan tutorial bagaimana proses polinasi atau perkawinan antara bunga jantan dan betina pada tanaman melon. Ya, tanaman melon ini yang kita tanam di polybag ya. Kita tanamnya di polybag. Nah, gimana nanti prosesnya? Kita ikuti terus video ini nanti. Tanaman melon ini, sedikit informasi, baru kita tanam selama 30 hari. Dia umurnya 30 hari setelah tanam dan pertumbuhannya sangat baik. Ini baru aja saya kasih pupuk daun, jadi kena panas dia agak kayak layu gitu, tapi ini sehat. Oke, memasuki masa generatif tumbuhan melon yang kita tanam, dimana masa generatif ini tumbuhan mulai mengeluarkan bunga. Nah, di sini ada dua jenis bunga yang dikeluarkan oleh tanaman melon ini, yaitu bunga jantan dan juga bunga betina. Nah, cara membedakannya gimana? Caranya sangat mudah. Oke, sekilas memang agak mirip ya, nggak ada bedanya gitu antara bunga jantan dan betina. Tapi kalau dilihat lebih detail, itu bunga betina akan mengeluarkan ini bunga jantan yang ini bunga jantan, dia nggak ada bakal buah di situ, sedangkan bunga betina itu ada bakal buahnya. Nah, ini bunga betina. Bisa dilihat kan bedanya antara dengan bunga jantan. Jadi biasanya dia itu muncul di ruas ke-5 dan ke-6 ke atas lah. Ya, biasanya kan di sini ada beberapa ruas gitu. Bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini pada ruas ke-6 dia keluar bunga betina. Kenapa kita melakukan proses polinasi secara manual atau perkawinan secara manual? Karena biar lebih maksimal antara penyerbukan antara serbuk sari bunga jantan ke dalam putik bunga betina. Kalau nggak ada serangga atau angin, ya nggak akan jadi buahnya. Makanya kita lakukan secara manual. Apalagi buat kalian yang suka menggunakan pestisida, nah itu kan membunuh serangga-serangga, otomatis proses penyerbukan jadi agak terganggu karena nggak ada kehadiran serangga. Sedangkan di situ masih ada angin, tapi potensinya kan masih kecil, pasti sangat kecil karena dibantu angin aja gitu. Jadi kita lakukan secara manual. Walaupun tanaman melon saya ini saya tidak menggunakan pestisida sama sekali, tapi saya akan tetap membantunya untuk melakukan polinasi perkawinan antara bunga jantan dan betina supaya 100% bunga itu berubah jadi buah. Oke, caranya adalah gimana? Kita ambil bunga jantan yang akan kita polinasikan dengan bunga betina. Kita bisa ambil di satu tanaman atau tanaman sebelahnya atau gimana, itu nggak apa-apa. Yang penting kita ambil bunga jantan. Nah, waktu yang tepat untuk melakukan polinasi itu antara pukul 7 sampai pukul 11 siang. Itu waktu yang tepat karena bunga itu akan membuka.
bunga betina membuka pada jam itu, dan kita bisa dengan gampang memasukkan serbuk sari bunga jantan. Setelahnya nanti dia akan menutup kartu bunganya itu menutup gitu, jadi kita akan susah. Jadi waktu yang tepat adalah pukul 7 sampai 11 pagi. 11 siang apa 11 pagi? 11 siang ya. Oke, kita lakukan polinasi sekarang. Kita ambil bunga jantan, dibakar gini, ini bunga jantan. Oke, setelah kita ambil bunga jantan, kita hilangkan kelopaknya dulu, kelopak bunga ini, mahkotanya kita hilangkan. Nah, di dalamnya sini ada serbuk sari bunga jantan, bisa dilihat ini. Nah, serbuk sari bunga jantan inilah yang akan kita masukkan ke dalam putik bunga betina. Oke, sekarang kita cari bunga betina. Ini depan ada bunga betina yang mekar. Jadi kita masukkan aja. Oke, kita cocol-cocolkan saja di dalam sini. Kita cocol-cocolkan bunga jantannya secara merata. Nah, sudah mudah banget ya. Kita cari bunga yang lain. Jadi kita petik bunga jantannya dulu, kita hilangkan seperti tadi. Kita hilangkan mahkotanya di bunga jantan. Supaya mempermudah kita memasukkan bunga jantannya. Oke, kita masukkan bunga jantannya. Tik 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 tik. Oke. Udah merata. Oke, begitu tadi prosesnya sangat mudah. Kita lakukan penyerbukan manual atau polinasi manual ini tadi ke semua bunga betina tanaman melon, dengan harapan dia akan cepat, bunganya itu 100% berhasil gitu loh. Jadi bakal jadi buah, bakal buah gitu. Nah, ini contoh bunga betina yang kemarin saya polinasi 2 hari lalu. Langsung kelihatan hasilnya. Dia buahnya semakin membesar dengan sempurna. Nanti tinggal kita pelihara, terus kita rawat, jadilah biar dia jadi buah yang besar yang bisa dipanen dengan hasil yang memuaskan. Nah, satu lagi, ketika buah ini sudah ada bakal buahnya gini, yang harus kita lakukan adalah menghilangkan bakal-bakal air atau batang air yang tumbuh di sekitar buah. Jadi biar tidak mengganggu pertumbuhan si buah. Pasokan energinya itu, makanan dan lain-lain itu fokus ke buah tanamannya, bukan lagi fokus ke batang-batang air yang mengganggu proses pertumbuhannya. Oke, jadi di sini saya melihat adanya batang air, maka saya akan menggunting di bagian sini. Ini calon batang air, akan saya gunting. Udah gitu, jadi kita pangkas supaya tidak mengganggu pertumbuhan si buah ini. Oke, jadi kita sudah mencoba melakukan polinasi terhadap bunga betina semuanya di tumbuhan melon di tanaman polybag ini yang kita tanam di polybag. Selanjutnya kita nanti akan masuk proses seleksi mana bakal calon buah mana yang akan kita pelihara dan bakal buah mana yang akan kita potong. Karena kalau semuanya nanti jadinya nggak baik, jadi harus kita
relakan ada beberapa buah yang kita potong. Tapi untuk sementara proses generatif ini kita polinasi dulu aja. Nanti setelah dia ke batang, ke yang 10, 11 dan lain-lainnya, kita akan melakukan seleksi terhadap bakal buahnya. Jadi pertumbuhan melon saya ini sangat menyenangkan, atau bisa dibilang sangat subur, karena saya menanamnya cuma di polybag seperti ini dan menggunakan bambu, lanjaran bambu sebagai lanjaran biar dia merambat gitu. Nanti setelahnya dia akan masuk ke jaring-jaring sini, jaring-jaring sini yang telah saya buat. Dia akan merambat ke jaring-jaring dan nanti akan kita arahkan arah rambatannya. Oke sobat jadi lelaki harus bertani. Jadi ini tadi adalah video tutorial bagaimana cara polinasi bunga jantan dan betina pada tanaman melon, dan juga cara kita bagaimana itu membedakan antara bunga jantan itu yang kayak gimana dan bunga betina itu yang kayak gimana. Dan perawatan lanjutannya adalah kita memangkas batang air yang tumbuh di sekitar bakal buah yang udah kita potong. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap bertani, tetap menanam, dan tetap belajar, karena jadi lelaki harus bertani.